Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Edi Sophia. Di sini aku mau membacakan resensi buku dari hasil kerja aku dengan judul buku Pengantar Ilmu Hukum. Dengan judul Pengantar Ilmu Hukum, ditulis oleh Muhammad Erwin SHMHum dan Haji Firman Fayadi Busroh SHMHum. Penerbitnya PT Replika Alitama. Tahun cetakan pertama itu ada di 2012. Pertama-tama, buku ini ditulis oleh Muhammad Erwin SHMHum dan Haji Firman Fayadi Busroh SHMHum. Jadi aku mau menjelaskan, Muhammad Erwin adalah anggota terdaftar dari Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Muhammad Erwin juga pernah berperan sebagai produser, sutradara dalam film dokumenter Orang Rimba, Kehidupan Suku Anak Dalam, yang dirilis pada Hari Film Nasional 30 Maret 2020. Sedangkan Haji Firman Fayadi Busroh SHMHum merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini merupakan peta serta memberikan informasi bagi mahasiswa yang ingin memahami dasar-dasar dari sistem ajaran hukum. Dalam buku ini membahas tentang kaidah hukum, tentunya termuat dengan pengertian terhadap masyarakat hukum, sumber hukum, subjek hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum. Maka dari itu, buku ini sangat informatif dan patut dimiliki oleh mahasiswa serta para pendidik karena buku ini memberikan informasi dasar bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum secara lebih jauh lagi nih guys. Jadi semuanya itu memiliki makna bagi kita kalau yang kita bisa memasukkan nilai-nilai itu ke dalam hal yang positif. Nah guys, buku ini juga membahas tentang pengertian pengantar ilmu hukum, disiplin hukum sebagai ruang lingkup pengantar ilmu hukum, dan ilmu tentang kaidah, yang mana di dalam ilmu tentang kaidah ini penulis memaparkan proses terjadinya kaidah, pengertian macam-macam kaidah, isi dan sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, tugas dan tujuan kaidah hukum. Ternyata buku ini tidak hanya membahas tentang pengertian pengantar ilmu hukum, disiplin hukum sebagai ruang lingkup pengantar ilmu hukum, dan ilmu tentang kaidah pembahasan saja nih guys. Selanjutnya akan dibahas mengenai tentang pengertian diletakkan sebagai bidang pendidikan ilmu hukum, dan pengamatannya berfokus pada makna konsep-konsep yang sangat mendasar dalam dunia hukum. Buku ini juga berisi tentang kenyataan yang membahas bidang studi hukum. Di dalam itu ada atas sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Pembahasan terakhir dalam buku ini tentang filsafat hukum dan politik hukum. Dalam filsafat hukum, pembahasannya hanya sekedar pengantar terhadap nilai
asas hukum, hakikat hukum, filsafat hukum, mazhab dalam filsafat hukum, dan keadilan. Penulis menyebutkan politik hukum berupaya menciptakan aturan yang menentukan bagaimana orang harus berperilaku. Politik hukum mempertimbangkan perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap undang-undang yang ada supaya menjadi sesuai dengan realitas kehidupan. Nah guys, buku pengantar ilmu hukum ini memiliki beberapa keunggulan loh. Antara lain pembahasan ilmu hukum secara komprehensif khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Buku ini juga menjelaskan aturan-aturan hukum, proses pembuatannya, dan pengertian aturan-aturan tersebut. Selain itu, buku ini dipandang penting dan perlu bagi mereka yang mempelajari ilmu hukum, baik mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun sarjana yang membutuhkan untuk pembahasan ilmu hukum ya tentunya. Buku ini juga membahas tentang filsafat hukum, membantu pembaca memahami nilai-nilai dasar hukum, menegakkan hukum secara adil, dan memikirkan hubungan antar manusia melalui filsafat hukum. Oleh karena itu, buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang hukum dan filsafat hukum serta relevan bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hukum hingga praktisi hukum. Nah guys, selain ada kelebihan, tentunya buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari aku mengkritik buku ini yaitu tidak ada menjelaskan tentang biodata penulis, sehingga bagi aku yang ingin meresensi buku harus mencari secara terpisah biodata penulis di website. Mungkin jika ditambahkan biodata penulis itu akan mempermudah aku, tentunya si pembaca lah, untuk mengetahui latar belakang penulis tersebut nih guys. Karena kan tanpa kita tahu biodata penulis, kita pastinya ya setengah-setengah lah dengan buku ini, karena nggak tahu kan siapa yang menulis. Biodatanya cuma ada nama aja, jadi tidak ada biodata dari penulis tersebut. Nah, sudah habis guys resensi buku dari aku. Aku di sini mengucapkan minta maaf yang sebanyak-banyaknya kalau ada kesalahan perkataan, perbuatan, serta kekhilafan dalam ucapan aku. Ini semua hanya pendapat aku saja. Kalian juga bisa lihat pendapat-pendapat dari resensi buku yang lainnya, karena setiap resensi buku itu pasti beda-beda guys. Bahkan bisa dilihat dari sudut pandang, bisa dilihat dari mungkin kritikan orang gitu ya. Bagi aku secara keseluruhan buku ini sangat amat bagus. Kurangnya cuma di biodata aja. Mungkin karena biodatanya itu ada 2 orang ya guys, jadi biodata juga bisa dilihat, bisa dicari di website. Cuma itu aja guys, secara overall bagus banget karena pembahasannya sangat lengkap dan komprehensif lah untuk mahasiswa di bidang ilmu hukum. Di akhir video ini aku mau mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.